Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Dan saya berharap bahwa kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dalam keadaan sehat walafiat, dan kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan sehari-hari dengan lancar dan baik. Saudara sekalian, kali ini saya akan mengemukakan salah satu risalah yang tercantum di dalam kitab Al-Maraqi Al-Ubudiyah karya Syekh Nawawi Al-Bantani, yang di video yang lain kita telah juga kemukakan tentang beliau ini. Beliau ini hidup antara tahun 1813 atau 1813 sampai 1897. Syekh Nawawi Al-Bantani adalah bagi masyarakat Indonesia, terutama juga daerah Banten misalnya, bukan sesuatu atau di kalangan umat Islam yang terdidik setidaknya, itu yang selalu bergumul dengan dunia ilmu pengetahuan Islam, maka beliau tidak asing lagi bagi mereka, karena tentang beliau mereka pasti tahu siapa Imam Nawawi Al-Bantani. Dan saya berharap bahwa karena beliau sangat terkenal bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia Islam, khususnya di Timur Tengah, di Malaysia misalnya, dan sekitarnya, di ASEAN, negara-negara atau ulama-ulama Islam yang berada di negara-negara yang mayoritas atau Muslim. Baiklah kawan-kawan sekalian, berikutnya kita langsung bacakan apa yang dimaksud dengan beliau tentang adab menjalankan ibadah, ya, di dalam buku kitabnya Al-Maraqi. Saudara, beliau menyampaikan bahwa ketahuilah perintah-perintah Allah terdiri dari dua macam, yaitu fardu atau wajib dan nafilah atau sunnah. Perintah-perintah fardu ibarat modal pokok dalam berniaga yang darinya diperoleh keselamatan dari bencana. Sedangkan perintah-perintah yang termasuk kategori nafilah atau sunnah merupakan keuntungan, yaitu kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, yang berlipat-lipat kebijakannya dan tersucikan dari segala yang tidak layak disandangnya, berfirman, hamba-hambaku mendekatkan, yang artinya, ya, ini arti hadis qudsinya, hamba-hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan melaksanakan apa yang aku wajibkan atas diri mereka. Seorang hamba senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku akan menjadikan telinga yang didengarnya ia mendengar, aku akan menjadikan mata yang dengannya ia melihat, aku akan menjadikan lisan, akan menjadi lisan yang di tangannya ia berbicara, aku akan menjadi tangan yang dengannya ia memegang, dan menjadi kaki yang dengannya ia berjalan. Hadis tersebut termuat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dengan redaksi, dan tidak seorang hamba pun yang mendekatkan diri kepadaku dengan menjalankan ketaatan yang lebih aku sukai daripada melakukan apa yang aku wajibkan atas dirinya. Kalimat dalam hadis ini mencakup seluruh amalan fardu atau fardu ain, kewajiban individu, maupun fardu kifayah atau kewajiban kolektif. Amalan-amalan fardu yang dilaksanakan secara nyata, contohnya mendirikan salat atau membayar zakat, termasuk meninggalkan perbuatan yang haram seperti zina, melaksanakan zina, membunuh orang yang perbuatan membunuh dan lain sebagainya. Selain itu juga meliputi amalan-amalan batin seperti mengenal Allah, mencintainya, bertawakal dan takut kepadanya, taat atau takut kepadanya.
Selanjutnya, hamba yang senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Ini penggalan hadis yang tadi. Artinya bisa jadi seorang yang hanya melaksanakan amalan-amalan wajib itu terdorong oleh rasa takut akan siksa Allah. Sedangkan seorang yang tidak melaksanakan amalan-amalan sunnah melainkan karena dorongan semangat penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga memperoleh balasan cinta Allah. Pernyataan terakhir ini merupakan tujuan akhir dari setiap hamba yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan nafilah atau sunnah yang dimaksudkan tersebut adalah amalan yang dikerjakan oleh karena mereka yang telah melaksanakan amalan wajib, bukan yang dikerjakan oleh orang-orang yang suka meninggalkan amalan wajib. Sebagaimana ulama mengatakan, orang yang disibukkan dengan amalan fardu hingga lalai mengerjakan amalan sunnah, hal itu dapat dimaklumi. Sedangkan orang yang disibukkan dengan amalan sunnah hingga melalaikan amalan-amalan fardu, maka ia adalah orang yang terperdaya atau tertipu. Selanjutnya, dan apabila aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi telinga yang dengannya ia mendengar, aku akan menjadi mata yang dengannya ia melihat, aku akan menjadi lisan yang dengannya ia berbicara, aku akan menjadi tangan yang dengannya ia memegang, dan aku akan menjadi kakinya yang dengannya ia untuk berjalan. Hadis di atas memberikan pengertian bahwa aku Allah akan memelihara anggota badannya agar tidak berbuat apapun yang tidak aku ridai dan tidak terdiam diri tanpa melaksanakan ketaatan kepadaku. Atau bisa juga dimaknai bahwa ia tidak mendengar selain kalimat-kalimat zikir kepadaku, tidak melihat kecuali pada keajaiban-keajaiban ciptaanku, dan tidak merasakan kelezatan selain dengan membaca kitabku. Ia tidak merasa rindu kecuali untuk bermunajat kepadaku, tidak mengulurkan tangan selain untuk mendapatkan ridhaku, dan tidak melangkahkan kakinya kecuali dalam ketaatan kepadaku. Barang siapa yang bermujahadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan fardu dan sunnah, niscaya Allah akan mendekatkan orang tersebut ke hadiratnya dan mengangkat derajatnya dari tingkat iman ke tingkat ihsan. Ia akan menjadi hamba yang menyembah Allah dengan sepenuh hati dan rasa rindu sehingga dapat melihat Allah dengan mata hati, seakan-akan ia melihatnya dengan mata lahir. Pada saat itulah hatinya akan dipenuhi dengan ma'rifat Allah dan perasaan cinta kepadanya. Cintanya semakin bertambah hingga tak ada lagi tempat di hatinya kecuali kecintaan kepada Allah. Jika sudah demikian, maka segenap anggota badannya tidak akan berbuat kecuali sejalan dengan hati nuraninya. Inilah yang dimaksud bahwa di dalam hatinya tidak ada sesuatu melainkan Allah, ma'rifat Allah, cinta dan zikir kepadanya. Wahai orang yang menginginkan derajat tinggi di sisi Allah, sesungguhnya engkau tidak akan mencapai tingkat ihsan, yaitu kesanggupan melaksanakan perintah Allah sebelum kesanggupan mengendalikan hati dan anggota badan. Hal ini dibuktikan dengan menyibukkan hati dan anggota badan bersama Allah atau beribadah kepadanya sepanjang hari-harimu dengan mata dan nafasmu sejak pagi hingga petang hari. Oleh sebab itu, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi hatimu, Maha melihat lahir dan batinmu. Dia maha meliputi perilaku, kata hati, langkah-langkah kaki, keadaanmu saat berdiam diri dan saat melakukan kemaksiatan atau ketaatan. Sesungguhnya ketika bergaul dengan sesama manusia atau sedang sendiri, engkau berada di bawah pengawasan Allah. Tidak ada satupun yang diam atau bergerak baik di langit maupun di bumi.
melainkan Allah yang maha menundukkan keduanya. Allah yang maha mengetahui isyarat mata yang menandakan pengkhianatan, maka mengetahui niat yang tersimpan di dalam hati seseorang untuk berbuat kebajikan atau kemaksiatan. Allah maha mengetahui segala rahasia dan segala yang tersembunyi. Allah berfirman, dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sesungguhnya Dia maha mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Al-Quran Surat Taha ayat 7. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan rahasia adalah segala hal yang kau rahasiakan dalam hatimu. Sedangkan yang lebih tersembunyi adalah segala yang telah ditetapkan Allah pada dirimu sejak zaman azali, sejak awal mula, di mana engkau tidak mengetahui hal itu akan terjadi pada dirimu. Sebab engkau tidak mengetahui apa yang menjadi rahasia hari ini dan esok hari, sementara Allah mengetahui rahasiamu hari ini dan yang akan datang. Beberapa ulama terkemuka mengatakan apabila seseorang senantiasa mengamalkan zikir berikut ini, niscaya Allah akan menolongnya dalam mengendalikan hati dan anggota badannya. Yaitu makna zikirnya itu Allahu syahidi, Allahu khadiri, Allahu muttali'a alaihi. Allah yang maha menyaksikan aku, Allah yang hadir di depanku, Allah yang mengetahui tentang diriku. Imam Al-Ghazali rahimahumullah memberikan tuntunan agar setiap hamba menaikkan ibadah dalam bentuk yang paling sempurna disertai dengan keikhlasan dan mengosongkan hati dari segala kesibukan duniawi. Barang siapa yang mampu mengendalikan hatinya saat beribadah dengan kesadaran penuh bahwa ia sedang bermunajat kepada Allah, Raja dari segala raja akan hilangkan bisikan-bisikan hati. Bisikan yang muncul dari kebodohannya tentang tahapan-tahapan syariat dan penghayatan makna setiap kalimat yang diucapkan dalam ibadah yang ia lakukan. Apabila ibadah yang dilaksanakannya sudah masuk dalam kategori ini, maka terbukalah pintu-pintu ma'rifat yang tidak sanggup digambarkan oleh orang-orang arif sekalipun. Maka dari itu beribadahlah engkau wahai hamba yang miskin secara lahir dan batin, dengan hati dan segenap anggota badan, dengan akhlak yang baik dan menentang kehendak hawa nafsu yang dilarang syariat, yaitu kecenderungan yang berlebihan pada kehidupan dunia atau kedudukan duniawi, sebagai hamba sahaya yang hina dan penuh dosa di hadapan Allah yang maha perkasa, yang maha membinasakan saat murka dan maha menundukkan siapa saja yang berada di dalam pemeliharaannya, hingga tidak satu pun makhluk kuasa untuk menolak kehendaknya. Beberapa ulama berkata, jika engkau hendak berbuat sesuatu, ketahuilah terlebih dahulu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha menyaksikan dan maha melihat. Apabila sesuatu yang hendak engkau lakukan itu baik, laksanakanlah dengan sepenuh hati dan rasa tunduk serta khusyuk kepada wujud pengagungan kepada Allah. Bila sesuatu itu buruk, tinggalkanlah karena rasa takut kepada Allah dan zatnya, ajabnya. Berjuanglah sekuat tenaga untuk melaksanakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan, sehingga engkau bisa memperoleh tujuan akhir. Ketahuilah engkau tidak akan sanggup berjuang untuk mewujudkan maksud tersebut kecuali jika kesanggupan mengatur waktu untuk menjalankan semua kewajiban sejak pagi hingga petang. Oleh karena itu, perhatikanlah apa yang hendak disampaikan dalam kitab ini menyangkut berbagai ketentuan yang diperintahkan Allah. Bangun, tidur, hingga kembali kepada Tuhan pada malam harinya. Demikianlah saudara sekalian uraian Sang Syekh berkaitan masalah adab beribadah kepada Allah, yang sepintas tidak terlalu panjang tetapi cukup jelas apa yang disampaikan. Ini adalah peringatan kepada kita semua sebagai muslim yang kadang kita banyak dilalaikan
terhadap ibadah-ibadah kita, baik itu sebelum kita beribadah maupun ketika di dalam beribadah sendiri. Kita kadang-kadang masih lalai, ingatan kita selalu ini terhubung dengan kesibukan duniawi, sehingga hubungan kita dengan Allah, ingatan dan hati kita terputus, jarang terhubung dengan Allah, sehingga Allah pun melupakan kita. Saudara sekalian, seperti yang kita sudah seperti uraian tadi, mudah-mudahan kita mendapat banyak manfaat atau peringatan atau pelajaran dari uraian dari atau nasihat dari Syekh Nawawi Al-Bantani tadi. Ya, sesungguhnya itulah yang diingatkan selalu oleh Rasul Agung Muhammad SAW maupun Al-Quranul Karim, kitab dari yang turunkan kepada Rasul Agung, Al-Quran Al-Karim yang turunkan kepada Rasul Agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mendapat manfaat dan pelajaran serta pengetahuan yang sangat berarti dari uraian Syekh Nawawi Al-Bantani tadi. Saudara sekalian, demikianlah penjelasan ini yang kita sudah sampaikan. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.